Dengar ya. Kemudian yang kedua, di dalam Matius 7 ayat 22 juga dikatakan, ada orang yang berkata, aku melakukan mujizat, mengusir setan dalam namamu. Tapi ternyata itu diusir Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ternyata yang berkata itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi siapa nabi palsu kita tidak menyebutkan namanya. Cuman yang saya ingin garis bawahi, jangan karena kita bisa membuat mujizat, kita anggap itu mujizat, ternyata itu sihir, lalu kita katakan kita adalah sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Belum tentu. Mujizat itu adalah sesuatu yang akan berada di dalam diri kita, kemudian akan membuat kita itu berubah. Mujizat itu bukan hanya sesuatu yang dibuat, perubahan sikap, ya, perubahan kata-kata, perubahan tutur kata, pengendalian emosi, pengendalian jiwa, itu juga sebuah mujizat. Orang jahat berubah menjadi baik, itu mujizat bagi saya. Bukan hanya menghidupkan orang mati yang namanya disebut mujizat, tidak. Kemudian menolong orang yang kesusahan, itu juga sebuah mujizat. Hanya memang ada mujizat yang besar, ada mujizat yang kecil. Cuman satu yang harus kita pahami, ternyata Bible mengatakan bahwa ada orang yang bisa mengusir setan, tapi dia bukan berasal daripada Tuhan Yesus. Siapa dia? Adalah orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri dengan mujizat-mujizatnya. Itu yang ditentang. Kalau orang yang berbuat mujizat tidak pernah, Yesus tidak pernah mengatakan, lihat aku melakukan mujizat, lihat aku melakukan mujizat. Nggak pernah. Para nabi juga tidak pernah menonjol-nonjolkan dirinya dia membuat mujizat. Kenapa? Karena dia sungguhnya berasal daripada Tuhan. Bang Ginting udah, Bang Ginting udah. Oke, makasih. Oke, Bang Luga silakan. Saya ini ya, saya nggak pandai loh. Coba saya bikin ya. Oh. Saya nggak pandai. Oke. Jadi sudah jelas lah ya, artinya bahwa si Ginting ini katanya dia selalu dia bersembunyi di pukulan saya yang paling hebat. Apa pukulan saya yang hebat? Saya harus mengidentifikasi manusia satu ini, dia dari gereja mana. Itu harus. Karena dia kan ngikutin kan doktrin pendetanya. Nggak mungkin dia punya ajaran sendiri dari dirinya. Dia bilang dia dari Advent. Ya otomatis ajaran Advent yang kita sorot. Karena kalau cuma kamu membawa diri kamu, ya ngapain kita nginjilin satu orang? Kita nginjilin satu denominasi. Kita harus membawa nama Advent. Kenapa dia tidak mau membawa nama Advent? Supaya dia bebas menipu orang. Nah, kalau sudah dia misalnya membawa nama Advent, kita bisa deteksi ajarannya dia seperti apa. Tidak makan babi, tidak minum kopi, seperti kata Pak Lamsan Nebaho, tidak berak, tidak dia mau disunat, Jadi kita tahu kualitasnya siapa. Dan kita lihat dari buahnya, mereka ini tidak ada pertumbuhannya di Indonesia sudah berabad-abad. Ya, gereja Advent di kampung saya dari dulu kecil sampai hari ini sudah 100 tahun tetap kecil. Ya, jemaat 10 pasti nambah karena beranak cucu. Jadi tidak ada perkembangan, tidak ada emansipasi. Padahal Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Kalau kita benar-benar murid Tuhan, kita akan menjadikan segala bangsa murid Yesus dengan kapasitas puluhan juta. Puluhan juta akan masuk Advent. Miliaran orang akan bergabung di Advent. Tapi di Indonesia, dari tahun ke tahun cuma 3.000 orang. Nggak ada bertambah, nggak ada berkurang. Artinya lo tidak berbuah. Lo nggak usah ngajarin gua. Ya, gereja lo juga gereja susah. Jadi saya rasa perdebatan ini mengenai masalah orang yang melakukan mujizat. Betul, ada juga orang yang ditolak sama Yesus. Tapi jangan salah. Petrus pernah membangkitkan orang lumpuh dalam nama Yesus, buktinya Petrus masuk surga tuh. Lukas 10 ayat 20 mengusir setan, buktinya murid-murid yang itu mengusir setan masuk surga tuh. Yang mengusir setan, ya tentu habis mengusir setan jangan bercabul. Ya, masa habis mengusir setan bercabul ya masuk neraka dong. Itulah Matius 7 ayat 21. Jadi bukan mengusir setannya yang salah. Jadi karena gerejanya kawan ini tidak ada mukjizatnya. Ingat, mukjizat itu adalah harus seperti kata Yesus, mengusir setan, menumpangkan tangan. Itu tanda-tandanya, bukan berbuat baik. Ya kalau berbuat baik, monyet juga bisa berbuat baik kok. Monyet aja lu suruh berbuat baik pasti berbuat baik. Jadi nggak usah bilang masalah berbuat baik. Monyet aja bisa kok ngasih ke anaknya pisang kok. Itu juga perbuatan baik. Yang dimaksud dengan mujizat itu adalah membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Itu yang tidak ada di dalam gerejamu. Karena itu tidak ada di dalam gerejamu, otomatis orang tidak mau bergereja di gerejamu karena nggak dapat apa-apa. Datang sakit, pulang tetap sakit. Makanya orang pindah gereja, nggak mau masuk Advent. Jadi saya rasa cukup perdebatan dengan Advent karena memang gereja mereka ini tidak ada kuasa, tidak ada mujizat, dan pasti masuk neraka. Karena nggak ada kuasa, karena nggak ada Roh Kudus, itulah membuat mereka masuk neraka. Jadi saya rasa nggak usah dipanjangin ya.
Saya rasa cukup. Sudah, Bang Luga sudah. Saya rasa cukup. Oke, Bang Giting silakan. Pertanyaan. Bang Luga udah, Bang Giting silakan. Pegel juga tangan kuat, mendingan gak usah lah. Nengok pegel tangan. Oke, terima kasih ya. Saya dibilang bersembunyi. Saya bersembunyi di mana? Saya tetap di sini. Cuman saya tidak open menunjukkan wajah. Tapi bukan artinya saya bersembunyi. Kemudian doktrin Advent. Ya saya tentu mengikuti doktrin Advent. Ya toh. Kenapa? Karena memang Pak Imrus kan sudah memperkenalkan tadi bahwa saya ini orang Advent. Tidak perlu harus saya ulang-ulang. Karena kita sudah sama-sama dewasa ya. Dan ketika tidak saya sangkal, berarti saya memang benar-benar orang Advent gitu ya, oke ya. Kemudian tentang pertumbuhan, saya heran, apakah sebuah kualitas itu ada hubungannya dengan mayoritas, gitu? Kalau kita berbicara tentang mayoritas, yang menyalibkan Yesus dulu ribuan orang, yang menolaknya hanya beberapa orang. Apakah kita katakan yang banyak itu sudah pasti benar? Belum tentu, ya. Kuantitas belum tentu kualitas. Jadi pertumbuhan Advent sebenarnya Advent juga bertumbuh. Walaupun secara santai gitu kan, tetapi tetap ada pertumbuhan. Banyak di gereja saya orang-orang yang bukan Advent kembali Advent ya, banyak. Cuman jumlahnya berapa saya tidak bisa menghitung. Tapi ada. Hanya pertumbuhannya cepat atau lambat itu nggak jadi masalah. Kapan dia cepatnya, kapan dia lambatnya bisa saja. Pak Luga yang tiba-tiba muncul, toto nanti akhirnya hancur, lebur. Itu kan nggak perlu kita bicarakan ya kan. Oleh karena itu tentang mengusir setan. Ini harus saya jelaskan tentang mengusir setan ya. Orang-orang yang ke gereja itu adalah orang-orang yang bisa mengusir setan dalam dirinya. Kenapa? Karena orang yang beribadah itu sesungguhnya dia sudah mengusir setan dalam dirinya. Jadi bukan karena ada orang itu yang pura-pura kerasukan, lalu dia sehat, lalu dikatakan mengusir setan. Bukan. Tetapi mengusir setan yang sesungguhnya adalah ketika orang itu bisa mengusir setan dalam dirinya. Bagaimana orang bisa terbukti mengusir setan dalam dirinya? Akan terlihat dari tutur katanya. Tidak suka menghujat, tidak suka menjustis, tidak suka menghakimi, tidak suka membuli. Nah, sekarang saya tanya, siapa di sini yang suka membuli? Berarti dalam dirinya masih ada setan. Harusnya kan seperti itu berpikir logikanya. Jadi jangan karena ada orang pura-pura kesurupan gitu ya kan, kemudian dia sadar gitu mengusir setan. Bukan seperti itu. Saya rasa diskusinya itu harus apple to apple ya. Udah habis waktunya belum Bu Host? Udah. Oke, sip. Terima kasih. Lanjut. Oke, saya jawab ya. Saya Bang Luga jawab silakan. ya. Kami punya kuasa untuk melihat setan di dalam gerejamu. Ya, kami sering lihat setan-setan bergelantungan di gerejamu. Kami ngelihat. Kenapa kami bisa melihat? Ada namanya karunia dari Roh Kudus, karunia penglihatan. Jadi pada waktu lu ngomong juga gue bisa ngeliat nih ada di mulut lu. Kenapa kami bisa melihat? Ya, sorry, kami diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk melihat alam roh. Kami melihat kok di gereja-gereja Advent itu setannya segede bisa melihat. Yang khotbah itu yang ngomong siapa Roh Kudus apa setan kami tahu. Gitu. Nah, makanya kami tidak bisa bohongin karena kami sudah diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk mendapat penglihatan, melihat alam roh. Kan ku bilang ke neraka pun saya pernah. Saya tahu di neraka siapa aja orangnya, saya tahu. Saya dikasih tahu Tuhan. Orang kayak kau di neraka, kau tuh guru palsu. Paham? Ya, kau tuh penipu, kamu pembohong. Palsu. Makanya saya harus tegas supaya orang-orang Kristen lain tidak terseret sama penyesatan kamu. Kenapa kamu tidak maju-maju? Ya itu karena kamu memang satu grup dengan setan-setan yang lain, nggak perlu maju karena memang kemajuan setan yang lain juga kemajuan kamu karena kamu berada di pihak setan. Pertanyaannya, kok lu gak bisa tahu? Kamu orang kami ngelihat kok. Gimana sih? Setan telanjang aja, setan lagi main aja barangnya segede tangan, lihat kok, kita ngelihat kok. Setan lagi main nih sama setan yang lain, barangnya segede tangan, kami ngelihat. Apalagi cuma hanya sekedar tahu kamu dari setan apa enggak? Kau setan. Jujur aja aku. Kau tuh guru palsu, licin kau. Orang kami udah pernah ke sorga. Kau di gerejamu kan nggak ada yang pernah ke sorga kan, neraka. Janganlah dulu ke sorga. Pada waktu kami berdoa, kami dapat penglihatan setan itu berbaris di gereja kau. Gede-gede, Gondoruo, ada Beelzebul,
Kami melihat, kami diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk melihat siapa yang bermain di muncung kau. Pada waktu kamu ngomong itu yang keluar ular. Dari mulutnya tuh keluar ular. Gitu. Jadi nggak ada yang perlu dibohongin. Nah, penglihatan kami dibuktikan dengan tanda-tanda mujizat. Kalau kau kan nggak pernah dapat penglihatan. Kami ngeliat, saya berdua malaikat 7 malaikat datang di kamar saya. Waktu itu saya berdoa di kamarnya Rali, kami berdoa 7 Bang Luga malaikat. udah, Bang Luga. Nah, artinya Bang Luga sudah. Oke, Bang Giting silakan. Saya hanya menanggapi aja. Punya kuasa melihat setan di gereja, ini kan klaim. Saya juga bisa mengatakan itu seperti itu. Tapi karena saya tidak bisa melakukannya, ya saya nggak perlu harus berdusta. Siapa yang berdusta di sini nanti biar netizen. iya, saya juga. Kok kamu juga kan nggak bisa membuktikan saya berdusta kan? Pak Luga bicara tadi kan saya dengarkan supaya saya ngerti apa yang Pak Luga bicarakan gitu loh. Jadi punya kuasa melihat setan di gereja itu kan hanya klaim. Siapa saja bisa, saya juga bisa mengatakan itu. Tapi untuk apa dikatakan kalau itu hanya sebuah kebohongan? Siapa yang bisa melihat? Lalu bagaimana pembuktiannya kan nggak bisa. Emang bagaimana bentuk setan? Kapan ditunjukkan? Boleh kita buktikan, ayo sama-sama Ya, tapi kita kan lihat. setidaknya pengakuan dulu. Pak Luga, diam dulu. Katanya kan Kristen sejati. Diskusi kan harusnya terpelajar, ya kan? Setan punya organ alat kelamin, katanya. Apa omongan seperti ini dalam diskusi juga? Itu bukan termasuk diskusi akademis, enggak. Itu hanya diskusi sebagai anak-anak membicarakan itu. Kemudian menuduh saya setan. Ini kan saya bilang tadi dari awal, kita nggak usah menyerang pribadi. Kita berbicara tentang doktrin saja. Apa yang diajarkan di gereja Pak Luga, di dalam gereja Pak Luga, apa yang diajarkan di gereja saya, itu yang kita bahas. Lalu yang mana yang sebenarnya yang lebih mendekati Alkitab, itu yang harus kita bahas. Supaya nanti kita jelas siapa pendusta baru itu nanti ketahuan. Kalau bernarasi seperti yang Pak Luga bilang, anak-anak pun bisa mengaku-ngaku ini. Banyak sih dulu ngaku-ngaku bisa menyembuhkan orang, bisa gini dan lain sebagainya. Ternyata akhirnya ya terbukti hanya seperti ya sandiwara belaka. Dan banyak dari gereja-gereja karismatik yang katanya bisa menyembuhkan orang, rupanya terbukti sebuah skenario. Ya kan, itu terbaca gitu loh, ketahuan. Ya tak? Oleh karena itu marilah, kalau kita ingin bermujizat, marilah kita benahi diri kita, ya tak? Kita benahi diri kita, kemudian lakukan hidup yang baik. Bukan mengaku sana sini, mengaku sini situ gitu loh. Nggak penting pengakuan itu. Biarlah orang lain yang memberikan penilaian kepada kita tanpa kita harus mengaku-ngaku. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, tapi orang lain tahu dia Tuhan. Itu yang lebih penting daripada si Firaun ngaku-ngaku Tuhan tapi orang nggak percaya gitu loh. Kan seharusnya seperti itu, ya tak? Saya rasa Pak Luga sudah paham lah ini, tapi Pak Luga kan sering mengaku-ngaku. Setan yang sering mengaku-ngaku itu loh. Kalau menurut saya, kenapa? Karena dia takut tidak diakui. Oke. Bang Ya, belum Luga waktunya. Oke. Ya belum waktunya Pak Luga, ya kan? Jadi Pak Luga jangan seperti Firaun ngaku-ngaku, tetapi orang nggak mau ngaku, akhirnya terjawab semua. Mengaku kalau benar juga nggak apa-apa kok. Sebentar dulu Pak Luga, waktu saya udah habis. Oh, pembohong Sedikit lagi ya. Sudah. Jadi Yesus tidak pernah mengaku-ngaku dirinya Tuhan, tapi orang tahu dia Tuhan gitu loh. Jelas ya Pak Luga ya. Saya terima kasih. Oke, udah habis. Bang Luga silakan. Begini loh, kalau saya misalnya tim pendoa siapa saya melihat di gerejamu setan, dari mana kamu memastikan bahwa saya itu sedang berbohong? Kan kamu tidak bisa memastikannya, kamu kan cuma menduga, jatuhnya kan kamu jadi nipu jadinya. Karena kamu memastikan apa yang tidak bisa kamu pastikan. Iya kan? Itu lu gua ngaku-ngaku. Lah, bagaimana kamu tidak bisa memastikan? Kamu mengaku, ya jujur memang kami melihat di gerejamu setan banyak. Lalu kamu tuduh saya mengaku-ngaku, tapi kamu kan nggak bisa membuktikan kalau saya sedang mengaku-ngaku. Bahkan kamu bilang saya juga bisa ngaku-ngaku. Nah, akhirnya kamu juga pun udah mulai ngikut-ngikutin saya. Tapi saya yang duluan melihat di gerejamu banyak setan. Kami melihat di gerejamu setan, memang kami melihat. Kami melihat misalnya dia ada batangnya, memang kami melihat ada batangnya. Kenapa kamu jadi mengatakan itu bohong? Kan kamu juga tidak bisa membuktikan itu bohong. Gitu loh. Saya ngomong, saya tidak berbohong. Memang kami melihat di gerejamu banyak setan. Kami melihat.
Ada yang jebul, ada yang bersayap, ada yang berkelelawar, yang giginya panjang. Kami melihat dasar ayatnya apa? Roh Kudus memberikan penglihatan. Itu ada di 1 Korintus 15. Karunia penglihatan. Karunia penglihatan itu diberikan kepada nabi. Nah, karena kau tidak punya penglihatan, ya berarti kau nggak ada Roh Kudus. Simpel dong. Setidaknya kami mengaku dulu deh, memang itu tidak bisa dibuktikan karena itu terjadi di alam roh. Tapi tidak juga bisa kamu katakan orang itu sedang berbohong, karena saya tidak merasa berbohong, gitu loh. Kalau kami dapat penglihatan di dalam gereja kamu banyak setan, ya kan saya bilang yang dapat penglihatan itu bukan cuma satu orang, udah ratusan orang, ribuan orang dapat penglihatan. Kalau cuma satu orang bisa berbohong, tapi kalau sudah ribuan orang dapat penglihatan di gerejamu banyak setan, itu yang dapat penglihatan di gerejamu banyak setan itu bukan cuma satu orang, udah ribuan. Itu sering saya dengar misalnya saya gabung di gereja satu dapat penglihatan, di gereja Katolik, di gereja Advent itu banyak banget Beelzebul. Itu sering saya dengerin, bukan cuma dari satu orang, udah ratusan, mungkin udah ribuan, gitu loh. Jadi jangan bilang saya itu ngaku-ngaku. Kalau satu orang kesaksian mungkin bisa bohong, tapi kalau sudah orang berkali-kali. Dan kami juga kan sudah dibawa ke sorga. Conan 17 kali, Mary Kate Baxter 40 hari di neraka. Apakah itu ngaku-ngaku? Ya enggak juga, kita kan nggak bisa juga membuktikan mereka ngaku-ngaku. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ditanya di gerejamu, dibikin survei, satu pun dari gerejamu nggak ada yang dapat penglihatan. Pak Luga, Bang Ginting silakan. Terima kasih, ini makin asik ya. Diskusi sama Pak Lukas sebenarnya asik kalau kita santai-santai ya gini. Kalau secara logikanya, orang yang harus membuktikan itu adalah orang yang mengaku-ngaku. Kalau saya mengaku-ngaku saya kaya, saya yang membuktikan kekayaan saya, bukan orang lain. Karena orang lain itu nggak peduli. Jadi kalau Pak Luga istilahnya bisa melihat setan, buktikan ke kita. Tunjukkan, ayo sini, biar saya perlihatkan setan itu bagaimana gitu ya. Harusnya seperti itu kalau bicara kita tentang logikanya, logisnya. Jangan ada orang kaya ngaku-ngaku lalu orang lain yang membuktikan kekayaannya. Ini kan keliru gitu loh. Kemudian satu lagi ya, orang-orang yang halu, orang-orang yang berhalusinasi pasti merasa tidak berbohong. Kenapa? Karena dia hidup dalam halusinasi. Dia mengatakan bahwa apa yang dilihat itu benar itu. Dan itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang mengaku melihat ini padahal dia tidak. Ternyata dia ada kelainan, istilahnya kerusakan sistem sarafnya, sehingga dia seakan-akan melihat setan padahal tidak melihat setan. Nah, cuma satu lagi poin yang paling kita mengerti ya. Ini sebenarnya menjadi suatu pelajaran juga bagi kita ya. Di mana ada setan, tentu disitulah tempat suci dan orang suci. Biasanya kalau di tempat-tempat kejahatan, setan nggak perlu lagi ke situ. Kenapa? Karena dia sudah jahat, untuk apa dihasut. Jadi setan itu biasanya kalau yang saya dengar adalah ke tempat-tempat orang-orang yang beribadah dengan benar. Tetapi kalau tempat keramat, setan nggak perlu lagi. Karena situ sudah orang-orang tersesat, untuk apa dihasutnya. Setan kan gunanya kan untuk menghasut. Jadi kalau di gereja Pak Luga umpamanya nggak ada setan, berarti gereja itu nggak perlu dihasut setan lagi. Kenapa? Karena situ mungkin sudah banyak yang penyesat-penyesat. Atau jangan-jangan itu orang itu sendiri setan. Tetapi saya pernah mendengar di rumah-rumah ibadah yang memuji Tuhan pasti banyak setan, karena dia ingin menghasut. Makanya terbukti ya, banyak orang yang terjatuh ya kan di dalam kejahatan, bahkan dia tempat beribadah. Kalau di tempat-tempat keramaian seperti diskotik, mana pernah situ terjadi apa? Nggak ada, karena udah jahat semua, setan nggak perlu di situ. Jadi saya terima kasih juga kalau Pak Luga mengatakan bahwa di gereja kami banyak setan, berarti gereja kami itu adalah gereja yang sangat-sangat ingin dirongrong oleh setan. Ya toh? Jadi cara berpikir kita itu jangan halusinasi kalau menurut saya. Berhalusinasi itu sangat gawat. Ya gitu saya rasa. Saya rasa itu, apa ya, Pak ya? Ini ada orang halusinasi, jangan-jangan enggak. Oke, terima kasih. Masih ada waktunya, Bang. Masih ada. Oke, saya jawab. Udah lanjut aja. Saya hibahkan ke Pak Luga. Silakan Bang Luga. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang setan,
Berarti kan di Indonesia ini kan banyak tuh tukang santet, dukun, hipnotis, banyak sekali kita dengar di masyarakat itu ada yang disantet, ada yang dihipnotis, bahkan ada yang meninggal, bahkan sudah banyak yang terikat dengan tentu pekerjaan-pekerjaan setan. Alangkah bagusnya daripada kita ngomong-ngomong kita ketemu, iya kan? Tukang santetnya ada duduk di sebelah kita, tukang santet dari Madura datang duduk sebelah kiri, pendeta Advent duduk sebelah kanan, kita ngopi bareng, iya kan? Nah, itu kan namanya adu mujizat. Ini event yang lagi mau saya adakan nih, event adu mujizat. Nanti akan saya undang misalnya jawara dari mantan yang dia tiba-tiba kesurupan begitu kan. Nah, itu kan nyata. Itu bukan tidak nyata, itu bukan halusinasi. Ada orang kesurupan misalnya di sekolah-sekolah itu tiba-tiba teriak, itu bukan halusinasi. Ya kenapa lo nggak bermain di tengah-tengah mereka gitu loh. Jangan lo lari daripada waktu setan lagi beratraksi, lo ngumpet di gereja lo gitu loh. Emang setan yang ada di gereja lo, setannya adalah setan penyesat. Dia bermain di ajaran. Dia memang tidak membuat manifestasi-manifestasi seperti santet, pembunuhan, tidak. Tapi dia bermain di penyesatan. Nah, untuk membuktikan bahwa memang gereja lo punya kuasa, nanti gua amprokin sama tukang santet seluruh Indonesia. Ya. Karena gua lagi bikin event nih, ya. Semua tukang santet gue kumpulin. Kebetulan gue dapat sumbangan tempat tanah markas King of King di Cinere. Itu bisa memuat 10.000 orang. Nah, kesempatan kita ngumpul di situ. Perwakilan dari Advent nanti gua akan adu sama tukang santet dari Jawa Timur. Perwakilan dari Advent akan nanti gua adu sama tukang santet dari Madura. Kesempatan kita santet menyantet di hari yang sama, sembari ngopi bareng, sembari makan cemilan, kan enak. Indah nggak? Indah. Gitu loh. Kalau memang lo bener, lo pasti punya nyali. Lo akan tahan santet dan tahan banting kalau lo punya nyali. Tapi pada waktu ada pertemuan kan nggak ada yang mau kopdar kan, karena kenapa? Takut kena santet, takut kena hipnotis gitu. Karena kalau kita kopdar itu bisa jatuh loh, bisa jatuh dibaca-bacaan bisa jatuh gitu. Nah sekarang kalau memang lo ngeri, gua silakan pendeta Advent datang. Jadi nanti pada waktu gua bikin adu mujizat dengan pemilik jin Cisarua, jual beli jin, nanti gua akan hadapkan dulu pendeta Advent main di ring. Atau nanti gue bikin ringnya, ya. Kebetulan di mana tuh ya, di kafenya Vicky Prasetyo tuh ada ringnya. Kita masukin pendeta Advent, kita masukin pendeta Nyeroro Kidul misalnya, mainkan. Udah Bang Luga udah. Nah, begitu. Bang Luga udah. Oke, lanjut Bang Giting. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Sekarang kita mulai masuk ke materi. Gini, setan untuk membuktikan santet menyantet itu sebenarnya bukan ajaran di dalam kekristenan. Kekristenan saya rasa agama-agama lain tidak pernah mengajarkan santet menyantet dan tidak akan pernah mengajak orang untuk melakukan itu gitu loh. Ya tapi lo menangkan dong, lo pertobatkan. Disuruh pertobatkan, lo nggak ada yang pertobatin. Ada nggak orang yang santet lo pertobatin? Kan nggak ada. Katanya dia Kristen sejati. Lanjut Bang Giting. Ya gini, ya saya bilang kalau ada agama atau seorang yang enggak begini juga, sebentar dulu host. Debat ini tidak melulu harus 2 menit karena nanti kalau 2 menit dia punya kesempatan dia lari, dia nggak menjawab pertanyaan, dia cerita nenek moyangnya. Jadi perlu juga ada saling mengcounter. Karena nanti kalau saya biarkan dia bukan menjawab pertanyaan saya, dia malah ceritain nenek moyangnya lagi bunting di Cina. Ya TikTok. Makanya perlu ada saling mengcounter. Jadi pada saat dia mau lari kita pegang lehernya. Karena ini udah mau lari ini. Karena udah saya mau hadapkan tukang santet, dia mau udah lari. Dia udah mulai menceritakan nenek moyang yang lagi. Bang Luga nggak boleh begitu Bang Luga. Bang Luga, mohon maaf nggak boleh begitu. Kesepakatan pertama tadi harus dibikin. Bang, antara Bang Pakam sama Bang Luga tadi udah sepakat 2 menit. Ya tapi jangan 2 menit. 2 menit ya, 3 menit. Bentar. 3 tadi. Iya, 2 menit itu memaparkan materi. Tapi dalam materi
Bang Luga, oke, Bang Luga. TikTokan aja, tapi Kalau nggak Beto boleh. jatuhnya dia nggak menjawab pertanyaannya, gimana kalau dia menentukan hubungannya dia dengan ular? Oke, Bang Luga, oke, TikTokan aja, TikTokan. Ya, Bentar. tapi Gini, nggak boleh gini, pajak-pajak. Bos. Oke, mulai dari Bang Saya Giting. 3 menit. Iya, Gini, artinya sebentar. Saya 3 begini loh. menit, Pak Luga 5 menit. materi nggak kan apa-apa. sudah kita paparkan 2 menit Ya, 2 sebentar, menit. saya 3 menit saya Sebentar saya dulu jelaskan Ginting. dulu. Loh, Ginting kau kan? dulu, Ini benar udah kau. kacau ini. Materi Ini kan kacau sudah ini. kita Ini paparkan, kacau, ini ya. kacau. Enggak, Udah mulai mengacau kau ini ya. udah mau lari kau. Kau ini udah mau lari, masalah udah mau dijepit Tengok, masalahnya. Mana Kau dulu saya, Bos? Ginting. Iya, sebentar. Sebentar 3 dulu menit kau udah, gini. kan ku bilang. Tadi sebentar, ini Kau udah ku lama, perhadapkan Pak Luga. dulu dengan tukang santet. Aduh. Ada nggak kau punya pengalaman? Dengar ya? Kau diam dulu. Ada nggak kau punya pengalaman memenangkan tukang santet, kau pindahkan menjadi advent? Ada nggak? Tukang santet dukun. Oke, Ada nggak? Bang Coba Giting, silakan. oke, kau jawab. Bang Giting, Bang Luga, oke, Bang Luga, oke, boleh, TikTokan, silakan Bang Giting, TikTokan, bantah omongan Bang Luga, TikTokan. Oke ya, 3 menit ya saya. Nanti Pak Luga 5 menit. Enggak, atau TikTokan, 3 Bang, menit. enggak, TikTokan, langsung Enggak, jawab nanti saya tanya di TikTokan. dipotong-potong terus. Sob. Jangan 3 menit langsung. Saya dipotong-potong Jawab terus aja, nanti. tapi jangan tabrakan. Ya kan nanti saya dipotong-potong. Jangan 3 menit karena Enggak, kalau 3 menit kau mau lari ini, kau udah mau lari ini. Nggak menjawab pertanyaan ini. Ini kesempatan buat lari masalahnya. Bang Ini Luga. buktinya kan sudah bukti kan? Ya, Iya, kan, tapi Mau lari dia ini. tengok, di Enggak, sakit Bang punya Luga, saya yang Bang Udah lari. mau Luga, dijepit, Bang dia udah mau Luga. lari Bang masalahnya. Luga tuh, Bang Jangan, Luga coba jangan biarkan dia harus lolos. adil. Dia udah mau Bang kabur Luga. itu. Bang Luga, ya izinkan orang bicara, Bang Luga. Sesuai dengan perkatakan. Dan Bang Giting tidak mau TikTokan. Dia maunya 3 menit, oke? Bang Luga, Ya, hargain orang bicara ya. Silakan Bang Giting. Berarti Ya, udah. Perdebatan nggak usah dilanjutkan. Ya, Perdebatan dia nggak usah dia mau dilanjutkan. lari, Karena dia dia pula. tidak akan Dia mau mau lari. menjawab itu pertanyaan saya. Kacau kan? Saya cuma ya, ini di Oke, sini banyak. sekarang ya. jawab. Dengar Pernah dulu ya, nggak kau adu mujizat dengan pernah kau? dulu. Oke, jawab pertanyaan saya ya. Dengar Jawab dulu. pertanyaan saya. Iya, Jangan saya mau sekitar 3 menit, menjawab. tapi jawab pertanyaan saya ya. Iya, saya mau jawab ya. Pernahkah kau adu mujizat dengan tukang santet dengan siapapun pemilik ilmu tenaga dalam? Pernah nggak kalian adu mujizat? Silakan jawab. Ya, oke ya. Saya sudah katakan kami tidak akan melakukan itu karena di dalam denominasi kami tidak boleh berhubungan dengan tukang santet. Nah, udah. Sudah ya, sudah jelas ya. Itu saya jawab satu ya. Iya, berarti lo bukan berhubungan. Kau pernah nggak mengalahkan kami tidak mereka? berhubungan. Mengalahkan, bukan berhubungan. Ini mau lari lagi. Sudah nih. dijawab, Bang Luga. Mengalahkan. Sudah dijawab, Bang Mengalahkan, Luga. kok berhubungan? Bang Luga, Bang Bukan Luga. berhubungan Saya seksual. mengalahkan dia, Bang tapi tidak Luga, berhubungan. Bukan berhubungan artinya Bang seksual. Luga, dengarkan orang Mengalahkan. Bang Luga. Ayo Mengalahkan dong, Bang Luga, bijaknya. aduh dong. Harus ini dong, fair. Bang Giting itu udah menjawab, yaitu dengan kata lain jangankan untuk mengalahkan, untuk berhubungan juga tidak gitu. Harus fair, Bang Luga. Silakan. Ya. 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 Jadinya kami tidak akan mau berhubungan atau mengalahkan tukang santet. Karena di dalam denominasi kami tidak boleh. Jangankan mengajarkan. Nggak mau Mendekati ya? mereka Oke, saja oke. tidak Nggak boleh. mau katanya. Sebentar, iya dengar ya. Gereja penyesat ya. Gereja penyesat. Dengar dulu ya, gereja penyesat. Apa yang disebut dengan penyesat? Penyesat itu adalah mengajarkan yang bertentangan dengan kitab sucinya, dengan Bible. Ini saya buktikan satu penyesat. Di dalam Bible dilarang makan daging babi. Lalu siapa yang menyesatkan? Yang mengajarkan melarang makan daging babi atau yang mengajarkan boleh makan babi? Itu yang namanya penyesat. Pertanyaan Penyesat saya itu yang dengar kau dulu, jawab, kan? jangan lari ke Kan? babi. Loh, Malah lari ke tadi kan babi lagi. penyesat. Makanya saya buat sebuah contoh. Contoh penyesat itu apa? Yang mengajarkan yang tidak tertulis dalam Bible. Mujizat yang saya tanya. Yang mujizat kan sudah jalan kan, udah lari dia kan. Ada 2 poin tadi Pak Luga yang saya tangkap. Satu tentang mengalahkan dukun santet, itu sudah saya jawab. Kami tidak pernah mengalahkan dukun santet. Kenapa? Kami tidak pernah berhubungan Ya, dengan bisa mereka. nggak? Bagaimana saya mengalahkan dia? Satu ya. Kemudian ajaran Bisa sesat. nggak? Dengar dulu, ajaran Nah, sesat. nggak pernah kan? Ya nggak pernah. Jadi untuk apa? Bisa atau tidak lagi? Itu Ininya pertanyaan nggak gua pernah, nggak namanya. bisa. Bukan tidak bisa, tidak pernah. Tidak pernah dengan tidak bisa itu 2 hal yang berbeda. Masa nggak ngerti? Nggak pernah kan? Kemudian, Berarti siapa yang mengajarkan sesat? Yang mengajarkan Itu sesat nggak punya adalah pengalaman. yang mengajarkan yang Yeah. tidak tertulis dalam Bible. Itu host saja udah senyum-senyum itu. Siapa yang mengajarkan yang tidak bertentangan dengan Bible? Itu yang menyesatkan. Kami mengikuti apa yang tertulis dalam Bible. Makanya kami tidak tersesat. Luga yang tersesat. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang tidak tertulis Enggak, dalam enggak. Bible.
Jelas ya, GR. ini netizen aja yang menjawab gitu loh. Gak ngerti dia mana penyesat mana enggak. Oke udah, silakan Pak Luga 5 menit Aduh, sampai 7 menit. udah diam dulu kau. Diam dulu kau. Aja, Goblok. lanjut. Diam. Diam ya. Kau bilang, mohon maaf Bang Luga. kau bilang, Sebentar Bang Luga, kami, sebentar. kami Bang Luga bukannya nggak boleh bisa mengeluarkan mengalahkan, kata-kata begitu Bang Luga. tapi kami nggak boleh berhubungan. Oke, sorry. Katanya kata si Ginting ini tadi, kami tidak pernah diajarkan melawan tukang santet. Berarti kan belum pernah mengalahkan, kan belum pernah nyoba. Iya dong. Karena mereka diajarkan tidak bersentuhan dengan tukang santet. Artinya kalau ada tukang santet ya lari. Supaya tidak bersentuhan ya ujung-ujungnya kan lari. Iya dong. Tukang santet nih datang karena tidak boleh berhubungan, akhirnya dia pindah ke rumah sebelah. Tukang santet nyamperin, dia lari lagi ke Cina. Kenapa dia lari? Karena dia tidak punya kuasa. Oh bukan gitu Bang Luga, kami bukannya nggak bisa mengalahkan. Iya kalau lo mengalahkan tukang santet datang lu getok kepalanya dalam nama Yesus. Kenapa jadi lo tukang santet datang lo lari? Kalau tukang santet datang depan gua getok kepalanya pakai ember dalam nama Yesus, gubrak langsung jatuh selesai. Kalau lo kan enggak, kami diajarkan untuk tidak berhubungan dengan tukang santet. Jadi kalau tukang santet datang, ya kami lari ke Cina, ke Hongkong. Orang gila lo. Nggak gitu konsepnya juga. Halo, Jadi- selamat siang. Lo Mbak Didi, nanti sekarang dulu, kan Mbak Didi, gini, nanti dulu. tukang setan datang ke rumah dia nih. Setan datang ke rumah. Sebentar dulu Ginting, lu diam dulu. Setan kan datang ke bukan rumah Ginting yang ngomong, Tok, Pak tok, Didi tok, tok. surga. Kata Ginting, kami yang tidak ngomong bukan diizinkan Ginting, berhubungan Pak dengan Didi setan. surga lu. Lalu si Ginting lari. Oke. Kan gini, setan sama tukang santet kan sudah berkolaborasi. Datang ke rumah si Ginting. Lalu si Ginting bilang, kami dilarang berhubungan sama setan sama tukang santet. Ginting pindah rumah. Setannya ngejar, Ginting lari terus sampai dikejar sampai ke gurun pasir. Namanya orang gila. Kalau setan datang sama tukang santet, getok kepalanya dalam nama Yesus tengking. Nah ini membuktikan si Ginting ini nggak punya kuasa, nggak punya Roh Kudus. Jadi Ginting, udah lu diam aja, lu nggak usah ngotot-ngotot lagi, lu turun aja. Berisik banget lo, bandel lo. Udah. Kalau lu nggak Bang punya Ginting, kuasa, lu diem. Udah. Bang Banyak Ginting silakan tanggapin. Udah, Bang Luga. Sama lo orang Katolik lo. Udah. Bang Luga, silakan Turun Anda ya. turun. Ada dikena peringatan. Dia kena peringatan. Ya. Kayak gini ya, saya 3 menit ya. Jadi begini, 3 menit gak ada lawan ya, Bang. udah lari Ngomong dia. aja, Ini ngomong itu ya. apa? Keben. Supaya didengarkan ya. Iya, dia Ini. kena peringatan. Ini hindarin kata ini loh. Pokoknya boleh dibilang goblok, bego, tolol, on. Jangan hilang yang titik-titik amat gitu, jangan. Jangan dibilang itu gak ada 2 kali itu ngomong langsung diturunkan sama TikTok. Si Luga udah ngomong gitu 2 kali. Oke Bu Hos, ini pelajaran kita Kalau bisa bersama ngomong ya. pakai bahasa daerah ya Iya, Bang iya. Luga ya. Bentar dulu, Bu Rus. Gini, kita mungkin pemahaman bersama ya. Saya rasa di dalam Islam maupun di dalam agama yang lain tidak pernah mengajarkan ketika orang datang langsung digetok kepalanya. Nggak ada itu. Ya, Lagian ya Paling- paham. Ya kan, Konsepnya paling juga kita bukan adukan. gitu. Konsepnya saya tahu. Ya, sebentar dulu, Konsepnya biar saya selesaikan. Bang Ginting Nah, ini yes. konsepnya itu tidak berhubungan dengan santet, bukan tidak berhubungan dia datang terus diusir, dia apa enggak, tidak berhubungan hal-hal itu maksudnya. Ya. Jadi konsepnya itu yang harus dipahami. Kalau dia datang pun untuk apa kita getok? Kan bisa kita laporkan ke RT, ke RW kalau dia bermacam-macam kan? Kan ada Iya, hukum yang betul. bisa berlaku. Dan saya rasa itu diajarkan oleh semua agama. Cuma saya heran agamanya apa kalau langsung main getok? Dia Kristen, Bang, dia nabi lu, Bang, nabi lu. Nabi nggak ada itu ya kan? Dia tuh dibilangnya saya lari katanya. Saya aja nggak ada mengatakan lari, tapi Dia ketika saya nabi bu, katakan, Bang, dia nabi bu, gak boleh gitu, durhaka lu. Mbak Blok